Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini Kak Sabrina akan membahas mengenai teori belajar Dienes dalam pembelajaran matematika. Teori belajar Dienes. Dienes mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasikan dengan baik dalam pelajaran matematika. Adapun tahap-tahap dari teori belajar Dienes. Yang pertama, permainan bebas. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan. Yang ketiga, permainan mencari kesamaan sifat. Yang keempat, permainan dengan representasi. Yang kelima, permainan dengan simbolisasi. Yang keenam, formalisasi. Baiklah, mari kita kaji satu persatu dari tahap-tahap teori belajar Dienes. Yang pertama, ada permainan bebas. Permainan bebas adalah tahap belajar konsep yang terdiri dari aktivitas yang tidak struktur dan tidak terarah yang memungkinkan peserta didik mengadakan eksperimen dan memanipulasi benda-benda yang konkret dan abstrak dari unsur-unsur konsep yang telah dipelajari itu. Jadi, tahap ini merupakan tahap yang penting sebab pengalaman pertama peserta didik berhadapan dengan konsep melalui interaksi dengan lingkungannya yang mengandung representasi konkret dari konsep tersebut. Dalam tahap ini, peserta didik membentuk struktur mental dan sikap mempersiapkan diri memahami konsep tersebut. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan. Jadi, pada tahap ini merupakan tahap belajar konsep setelah di dalam periode tertentu, permainan bebas terlaksana. Di dalam tahap ini, peserta didik mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tersebut. Setelah peserta didik itu mendapatkan aturan-aturan yang ditentukan dalam konsep atau peristiwa, peserta didik siap untuk memainkan permainan tersebut. Dengan bermain, peserta didik mulai menganalisis struktur matematika, misalnya dengan menggunakan balok-balok logika itu untuk dua variabel yang berbeda. Yang ketiga, permainan mencari kesamaan sifat. Pada tahap ini berlangsung setelah memainkan permainan yang disertai aturan tadi. Dalam melaksanakan permainan tahap kedua tersebut atau permainan yang menggunakan aturan, mungkin peserta didik belum menemukan struktur yang menunjukkan sifat-sifat kesamaan yang terdapat di dalam permainan-permainan yang dimainkan tersebut. Jadi, peserta didik perlu dibantu untuk melihat kesamaan dari struktur dengan mentranslasikan dari suatu permainan ke bentuk permainan lain. Sedangkan sifat-sifat abstrak yang diwujudkan dalam permainan tersebut tetap tidak berubah dengan translasi tersebut. Yang keempat, permainan dengan representasi. Dalam tahap ini, peserta didik mencari kesamaan sifat dari situasi yang serupa. Setelah peserta didik itu mendapatkan kesamaan sifat dari situasi, peserta didik itu perlu gambaran konsep tersebut. Tentu saja gambaran konsep itu biasanya menjadi lebih abstrak daripada situasi yang disajikan. Cara ini mengarahkan peserta didik kepada pengertian struktur matematika yang abstrak yang terdapat di dalam konsep tersebut. Yang kelima, permainan dengan simbolisasi. Permainan dengan menggunakan simbol ini merupakan tahap belajar konsep di mana peserta didik perlu merumuskan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika atau dengan perumusan verbal yang sesuai. Yang keenam, formalisasi. Pada permainan ini merupakan tahap belajar suatu konsep dan struktur matematika yang saling berhubungan. Peserta didik harus mengurut sifat-sifat itu untuk dapat menemukan atau merumuskan sifat-sifat baru. Misalnya sifat-sifat dasar dalam struktur matematika adalah aksioma. Dari aksioma inilah kemudian dapat dirumuskan suatu teorema atau dalil. Jadi perjalanan dari aksioma menuju teorema atau dalil itu disebut dengan pembuktian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.